Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama saya Widya Maidasari dengan NPM 5021098 kelas 5 CPGSD mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada PPK, ekopedagogi, dan kearifan lokal. Pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan dasar sub-sub tema dari bidang studi lain yang terkait. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu yang pertama berpusat pada siswa, kedua memberikan pengalaman langsung, yang ketiga pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang kelima bersifat fleksibel, dan yang terakhir hasil belajar sesuai dengan kebutuhan. Pembelajaran IPS berbasis tematik. Pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Pada pendekatan pembelajaran tematik, program pembelajaran IPS disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran tematik dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu. Kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik atau tema dapat dikembangkan dari isu peristiwa dan permasalahan yang berkembang. Pelaksanaan pembelajaran tematik IPS di SD. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas pada semester yang sama. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan, namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. 4. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Yang kelima, setiap kegiatan pembelajaran hendaknya selalu mempergunakan alat peraga yang sesuai dengan tujuan. 6. Judul maupun jumlah tema yang dipilih atau yang ditentukan oleh masing-masing sekolah disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. 7. Agar pelaksanaan dapat optimal, jumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah guru yang di kelas. Pembelajaran IPS berbasis tematik pada PPK. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu yang dalam pembahasan tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Pengembangan tema pada pembelajaran tematik kurikulum 2013 bertujuan agar proses pendidikan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran untuk sekolah dasar menggunakan tematik dan untuk konten IPS di sekolah dasar tingkat awal tidak ada mata pelajaran untuk IPS karena di dalamnya mengandung unsur ilmu sosial. Akan tetapi, untuk kelas tingkat atas, pembelajaran IPS sudah terpisah dari bahasa Indonesia. Kemudian, pembelajaran IPS berbasis tematik pada P5. Pembelajaran tematik seperti yang diisyaratkan dalam kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Melalui pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Sebab dalam pembelajaran tematik, belajar tidak semata-mata untuk mendorong siswa untuk mengetahui, tetapi belajar juga untuk melakukan, untuk menjadi, dan untuk hidup bersama. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu.
Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Kemudian, pembelajaran IPS berbasis tematik pada ekopedagogi. Ekopedagogi dapat diimplementasikan melalui mata pelajaran IPS yang dikemas dalam pembelajaran kooperatif berbentuk permainan atau games yang di dalamnya mengandung unsur kerjasama sekaligus persaingan yang berbeda dengan konsep dan persaingan atau kompetisi model kapitalisme. Selain itu, menurut Suraitnah 2017, dalam konteks ekopedagogi, kurikulum dalam pembelajaran IPS harus dikembangkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan setempat, budaya sekolah dan budaya sekitar, latar belakang peserta didik, dan mengangkat isu-isu lingkungan yang berkembang di daerah setempat. Ekopedagogi sebagai pedagogi kritis yang telah mendapat tempat dalam kurikulum sebagai sebuah tindakan praksis. Pembelajaran IPS yang berusaha untuk membangun kecerdasan ekologis peserta didik harus diarahkan untuk berpikir kritis yang dibangun dan berangkat dari persoalan dan isu-isu daerah setempat. Konsep sustainable serta pandangan visioner ke depan dapat dibangun melalui pembelajaran IPS yang transformatif, yaitu pembelajaran yang bisa mengubah dari pembelajaran hanya mementingkan kepentingan sendiri menjadi kepentingan diri bersama lingkungan. Kemudian, pembelajaran IPS berbasis tematik pada kearifan lokal. Pembelajaran berbasis kearifan lokal adalah pembelajaran yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Dengan dihadapkan masalah situasi konkret yang dihadapi, peserta didik akan semakin tertantang untuk menanggapinya secara kritis dan melatih keaktifan dan kemandirian siswa. Pembelajaran dengan kearifan lokal juga harus memperhatikan sinergitas antar budaya dengan pendidikan, agar pendidikan yang berlangsung lebih memiliki karakter dan lebih sesuai dengan budaya yang berkembang, sehingga akan lebih mudah diterima dan diaplikasikan oleh peserta didik dalam kehidupannya. Pembelajaran berbasis kearifan lokal yang dipadukan dengan pembelajaran IPS di sekolah sangatlah tepat. Hal ini sesuai dengan tujuan IPS, yaitu agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di kehidupan siswa sesuai dengan kemampuan belajarnya. Pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengintegrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam mata pelajaran IPS itu sendiri. Pembelajaran IPS yang berbasis kearifan lokal ini dilakukan dengan mengintegrasikan bentuk kearifan lokal tersebut ke dalam mata pelajaran IPS dengan untuk memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal di daerah setempat pada mata pelajaran IPS, sehingga diharapkan siswa menyadari akan penting nilai-nilai tersebut dan mengintegrasikannya nilai-nilai itu ke dalam tingkah lakunya sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, pada materi kebudayaan, guru dapat mengangkat isu mengenai kebudayaan setempat yang meliputi tradisi daerah atau adat istiadat. Sedangkan di lingkungan sekolah perkotaan, guru dapat mengangkat budaya transportasi yang ramah lingkungan seperti bersepeda, menggunakan kendaraan umum atau modal transportasi umum. Di daerah pedesaan, guru dapat mengangkat isu tentang kearifan lokal setempat yang telah diyakini dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kearifan lokal dalam menjaga sumber mata air, hutan dan berbagai tanaman, dan lain yang nampak pada peribahasa, prinsip hidup, nasihat, mitos, legenda, dongeng, dan upacara adat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.